Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini sampai berakhirnya malam ini, dan terus semangat setiap saat. Mari kita sebelum bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam pemahaman Alkitab Jemaat secara online pada saat ini, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur atas kasih karunia penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami hari ini. Pada kesempatan petang malam hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon tuntunan Tuhan, memohon berkat Tuhan, supaya dimampukan di dalam kami hendak belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan firman Tuhan yang mendasari pemahaman Alkitab kita pada saat ini, yang akan diberi judul yang akan kita bahas dengan tema membangkitkan harapan. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Kita baca mulai ayat yang ke-36 sampai dengan 43. Saya akan membacakan untuk kita, silahkan Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian menyimaknya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani hidup ini setiap kita sebagai orang percaya tentunya memiliki harapan, bahkan harapan-harapan. Nah, harapan apa saja? Mungkin setiap kita memiliki harapan atau harapan yang berbeda. Yang perlu kita renungkan bersama, ketika apa yang kita harapkan atau harapan yang kita miliki, yang kita angan-angankan, ketika tidak terwujud, ketika gagal mungkin untuk kita capai, apa yang kita lakukan? Mungkin ada orang yang menjadi marah dengan diri sendiri atau dengan situasi karena dia merasa sudah berusaha tetapi kenapa kok gagal, kok tidak bisa tercapai targetnya di dalam usaha, di dalam kerjanya misalkan, atau di dalam belajarnya. Dia sudah tekun belajar, ternyata yang dipelajari tidak keluar di ulangan tersebut, di ujian tersebut. Mungkin orang yang lain ketika mengalami kegagalan tidak menjadi marah atau tidak kecewa. Dia tetap terus semangat di dalam berusaha, positive thinking. Kali ini aku boleh gagal. Semoga lain waktu harapanku bisa tercapai. Dan ketika harapan kita terkabul, pasti semua orang akan senang. Termasuk saya juga senang ketika harapan saya bisa terkabul, ketika harapan ibu, bapak, saudara, saudari bisa terwujud, terlaksana. Nah, ibu, bapak, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang harapan, yaitu membangkitkan harapan. Pada waktu orang-orang yang berada di kota Yope masih bersama dengan seorang wanita yang bernama yaitu Tabita atau Dorcas. Mereka senang, mereka memiliki harapan, terutama bagi para janda, orang-orang yang tidak mampu, karena keberadaan seorang yang bernama Dorcas atau Tabita ini adalah orang yang baik, yang selalu peduli dengan orang lain. Bisa diharapkan keberadaannya. Nah, terlepas dari itu semua, singkat cerita, wanita tersebut sakit dan kemudian meninggal. Tentunya orang-orang di Yope seperti tidak memiliki harapan lagi. Tidak ada orang yang seperti Tabita atau Dorcas ini yang mau peduli dengan mereka. Namun ketika mereka mendengar bahwa di Lida, yaitu kota di dekat kota Yope, ada seorang murid Tuhan, yaitu Petrus, yang baru saja menyembuhkan seorang yang bernama Eneas dari sakitnya. Maka orang-orang di Yope ini memiliki harapan. Mereka yakin bahwa Petrus bisa menolong mereka. Dan mereka mengutus para murid yang ada di Yope itu, mengutus 2 orang untuk pergi ke Lida, menemui Rasul Petrus. Dan singkat cerita, mereka menyampaikan harapan tersebut supaya Petrus segera datang ke Yope, dan Petrus mengikuti mereka. Dan ketika di kota Yope, Petrus diajak ke sebuah rumah, yaitu tepatnya di lantai atas rumah tersebut, di mana wanita yang meninggal tersebut, wanita yang menjadi harapan banyak orang-orang di sana,
telah meninggal. Kemudian Petrus melihat wanita tersebut, di mana Dorcas atau Tabita ini terbaring, matanya terpejam. Dan Petrus meminta supaya orang-orang yang ada di sana keluar dari ruangan itu, supaya Petrus bisa kusuk di dalam berdoa. Nah, singkat cerita, atas seizin Tuhan, Dorcas atau Tabita ini dibangkitkan dari kondisinya yang pernah sakit secara fisik dan meninggal. Disitulah Tuhan menolong orang-orang di Yope melalui Rasul Petrus. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita melihat peristiwa bahwa orang-orang di Yope memiliki harapan kembali, yaitu harapannya yang telah pupus itu bangkit kembali ketika melihat kebangkitan dari seorang yang dicintai oleh mereka, yaitu Dorcas atau Tabita ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita juga pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami pupus harapan, artinya sudah tidak ada sesuatu yang kita harapkan lagi karena kita mengalami mungkin kegagalan di dalam usaha, mengalami kesulitan di dalam berjuang. Apa yang perlu kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara? Apakah kita kemudian menjadi putus asa, marah dengan situasi kondisi, atau mungkin kita menjadi marah dalam tanda kutip protes dengan Tuhan? Mari kita sebagai orang yang percaya, kita tetap terus bersyukur dalam situasi apapun. Ketika kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan, berarti kita masih diberi kesempatan untuk berusaha, untuk berjuang. Karena tidak ada orang yang berhasil tanpa berjuang. Terlebih kita orang yang percaya. Keberhasilan kita karena kita terus di dalam berjuang, berusaha, mengikut sertakan Tuhan. Sebagaimana Petrus yang juga mengikut sertakan Tuhan. Artinya memohon pertolongan Tuhan. Supaya apa? Wanita tersebut, Dorcas atau Tabita ini, bisa bangkit dari kematian. Dan disinilah kita terus semangat di dalam berupaya apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, ya Bapak, Ibu, Saudara. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang menghadapi kesulitan ekonomi, mengalami kesulitan di dalam bekerja, teruslah semangat di dalam berusaha. Jangan terus atau banyak mengeluh, tetapi kita belajar untuk berserah sama Tuhan. Kita belajar untuk terus semangat di dalam berusaha, karena dalam Tuhan itu tidak ada jalan yang buntu. Selalu ada jalan keluar. Entah bagaimana cara Tuhan menolong kita. Ada ungkapan yang mengatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita. Artinya apa? Tuhan sanggup menolong kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang di dalam berjuang, juga untuk anak-anak, remaja, pemuda, di dalam belajar, di dalam studi, di dalam kuliah, terus semangat. Karena di dalam setiap usaha saudara-saudariku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terlebih dengan tetesan air mata, dengan doa, Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada saudaraku. Dan juga yang dalam perjuangan untuk mencari pasangan hidup, menemukan pasangan hidupnya, Tuhan memberkati. Ketika saudara-saudari berusaha di dalam doa, memohon tuntunan, memohon berkat Tuhan, Tuhan akan mempertemukan dengan jodoh saudara, orang yang seiman, orang yang sepadan,
orang yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita tetap terus semangat di dalam setiap usaha, upaya yang sedang kita jalani. Kiranya dengan terus semangat, dengan tetap terus optimis bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, kita semuanya boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kita boleh merasakan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan rendah hati mengucap syukur ketika kami boleh belajar dari kehidupan orang-orang beriman di kota Yope yang sempat kehilangan harapan. Namun mereka kembali bangkit dari keterpurukan. Mereka percaya akan pertolongan Tuhan, sehingga Dorcas atau Tabita ini Tuhan bangkitkan dari kematian dan menjadi harapan bagi orang-orang percaya di kota Yope pada waktu itu. Pula kami percaya Tuhan juga yang menjadi harapan kami, yang mampu membangkitkan keterpurukan kami, karena kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai memberkati setiap kami, saudara-saudara kami yang berjuang di dalam studi, di dalam sekolah, di dalam bekerja, di dalam meraih cita-cita masa depannya. Karena di dalam Tuhan harapan itu sungguh ada dan nyata. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit. Berkati Ibu Nani Jati, Bapak Slamet Samuel, Bapak Yusuf Sugianto, diberi Tuhan berkat kekuatan dalam menghadapi sakitnya, juga bersama keluarga yang merawat. Tuhan berkati sehingga ada harapan yang baik dan bahkan lebih baik lagi. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan apa yang terbaik untuk saudara-saudari kami bersama dengan keluarga yang merawat. Juga Tuhan berkati untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, baik Ibu Yermia pada tanggal 8 Mei kemarin, dan saudara Silas Anis yang berulang tahun hari ini tanggal 10 Mei. Tuhan berkati dengan bertambah usia. Tuhan berkati juga kesehatan, kekuatan, semangat di dalam menjalankan kehidupannya. Tuhan berkati sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami menyerahkan kegiatan aktivitas kami di dalam gereja, baik yang masih online, daring, atau bahkan yang sudah tatap muka, semuanya dapat berjalan dengan baik, bisa menumbuhkan iman kami. Juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta wakil, para menteri, dan juga orang-orang yang diberi kepercayaan untuk menduduki pimpinan jabatan tertentu, baik di DPR, MPR, lembaga tinggi negara yang lainnya. Tuhan berkati supaya semuanya dapat melaksanakan tugas dengan baik, memajukan, mensejahterakan bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami, baik di bumi maupun di surga. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman Alkitab kita pada saat ini usai. Tuhan yang memberkati kita semua untuk boleh mengerti, memahami firman-Nya, serta melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin.